Perkenalkan, nama saya Irna Srenia Gusma, STK 219009, Prodi IK. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi singkat mengenai karbohidrat, protein, lipid. Pengertian karbohidrat adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat sendiri terdiri atas 3 jenis, yaitu patin. Patin adalah karbohidrat yang terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman, contoh biji-bijian, sayur-sayuran, kacang-kacangan. 2. Serat. Serat juga terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman, roti gandum, kacang-kacangan, dan sebagian sayuran yang dimakan bersamaan kulitnya adalah sumber serat yang baik. 3. Gula. Tidak semua karbohidrat adalah gula, tapi semua gula adalah karbohidrat. Gula bisa dapatkan secara alami dari berbagai macam makanan. Gula yang terdapat pada buah disebut fruktosa, gula pada susu disebut laktosa, dan gula pasir disebut sukrosa. Karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu monosakarida, olisakarida atau disakarida, dan polisakarida. Fungsi karbohidrat yang pertama adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Energi tersebut dibutuhkan mulai dari pernafasan hingga aktivitas tubuh yang lebih intens seperti berlari. Kemudian materi kedua adalah protein. Protein merupakan molekul yang sangat besar atau makrobiopolimer yang tersusun dari monomer yang disebut asam amino. Ada 20 asam amino standar yang masing-masing terdiri dari sebuah gugus karboksil disebut gugus amino dan rantai samping disebut sebagai grup R. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam L-amino. Urutan ini disebut sebagai residu. Fungsi protein. Fungsi protein yang sangat dibutuhkan tubuh, misalnya menyeimbangkan pH dan jumlah cairan dalam darah, menyimpan cadangan nutrisi tubuh, dan menjadi alat transportasi bagi senyawa-senyawa kimia untuk melewati aliran darah serta masuk atau keluar sel tubuh. Manfaat protein diperlukan dalam membentukkan tulang, otot, tulang rawan, kulit, dan darah, membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh, membantu tubuh merasa kenyang lebih lama, membantu hormon yang berfungsi, membantu sel mengirim pesan dan mengordinasikan fungsi dan sel organ. Kemudian materi ketiga adalah lipid. Lipid diambil dari kata Yunani yang berarti lemak. Adapun definisi lemak yaitu senyawa organik yang terdapat di alam dan sulit larut dalam air, namun mudah larut dalam pelarut organik non-polar seperti hidrokarbon atau ether. Struktur lipid. Berdasarkan struktur kimia, menurut struktur kimianya lipid yaitu ester gliserida yang mempunyai jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk oleh reaksi esterifikasi antar asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.